Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas teknik komunikasi publik yang diberikan oleh Ibu Dr. Hajah Irma Janapabulo pada pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan pertama tahun 2020 dengan judul bahasan struktur dan organisasi presentasi. Dalam presentasi saya kali ini ada beberapa materi bahasan presentasi, yaitu pengertian struktur organisasi, termasuk di dalamnya mengapa organisasi itu membutuhkan struktur. Kedua adalah elemen struktur organisasi. Ketiga, ragam struktur organisasi. 4. Desain struktur organisasi, termasuk di dalamnya faktor penyebab perbedaan struktur organisasi, dan yang terakhir kesimpulan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masuk pada bahasan yang pertama, yaitu pengertian struktur organisasi. Ada beberapa definisi struktur organisasi atau teori yang disampaikan oleh antaranya Robbins tahun 2007 dan Ivan Selvic 2008, yang intinya adalah struktur organisasi merupakan cara sebuah kelembagaan untuk mendefinisikan kebutuhan personalia, pembagian tugas, dan koordinasi antar fungsi yang tujuannya agar target pencapaian organisasi itu terpenuhi. Kemudian kita masuk pada ragam struktur organisasi. Sebelum masuk pada ragam struktur organisasi, sedikit saya coba sentil mengapa sebuah organisasi itu memiliki struktur. Nah, karena sebuah organisasi mempunyai tujuan yang telah ditetapkan dari awal, maka struktur ini dibutuhkan, yaitu untuk mengkoordinir semua personalia, semua komponen yang ada di dalam sebuah organisasi secara terukur, teratur, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi mengapa itu alasannya mengapa sebuah organisasi membutuhkan struktur. Nah, kita masuk pada elemen struktur organisasi. Ada 6 elemen struktur organisasi menurut Stephen dan Timothy tahun 2008, yaitu yang pertama spesialisasi pekerjaan, kedua pengelompokan atau departemen, yang ketiga rantai komando, yang keempat alur kendali, kelima formalisasi, yang keenam sentralisasi versus desentralisasi. Di sini ada saya coba sampaikan contoh bagan dalam struktur organisasi. Yang saya ambil adalah struktur organisasi dalam sebuah perusahaan, di mana di situ ada direksi, direktur, dan manajer hingga divisi-divisi. Jadi ini struktur organisasi yang saya ambilkan contoh. Juga ada ragam struktur organisasi. Jadi ragam struktur organisasi artinya model organisasi yang berkembang yang diimplementasikan oleh penanggung jawab organisasi. Nah, sekarang kita masuk pada desain struktur organisasi. Apa saja yang masuk dalam desain struktur organisasi? Desain struktur organisasi itu ada 3. Di antaranya struktur birokrasi. Nah, struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi. Nah, kemudian juga ada struktur sederhana. Nah, struktur sederhana dalam sebuah organisasi itu
dia mempunyai kekuatan, ciri khas kekuatannya itu kesederhanaannya, tetapi kelemahannya struktur ini tidak dapat digunakan pada organisasi-organisasi yang besar. Nah, sekarang apa saja faktor penyebab perbedaan struktur organisasi? Jadi faktor penyebab perbedaan struktur organisasi yaitu strategi. Yang pertama strategi, yang kedua ukuran. Nah, ukuran dimaksud di sini bukan ukuran besar kecilnya organisasi, tetapi ukuran banyak tidaknya personal atau komponen atau orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian teknologi organisasi. Dan yang keempat, lingkungan. Nah, lingkungan dalam struktur organisasi itu mencakup seluruh elemen di luar lingkup organisasi. Dari penyampaian pemaparan atau presentase singkat yang saya sampaikan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah organisasi bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Itu tidak hanya tergantung kepada bagaimana tugas dan tanggung jawab semua komponen dalam organisasi itu, akan tetapi juga tidak lepas dari bagaimana elemen, ragam, desain, struktur organisasi itu dirancang dan dibentuk. Jadi itu penyampaian presentase singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, ada kata-kata bijak dari seorang ilmuwan yaitu Albert Einstein, bahwa cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah seseorang yang bernilai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.